Perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan dosa yang sangat besar. Zina sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina innahu wasa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Zina memang merupakan salah satu dosa yang sangat besar, tapi zina juga merupakan godaan yang sangat kuat bagi umat manusia. Sudah banyak umat manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dan bagi mereka yang menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan zina, menghindari, menjauhi perbuatan zina, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang sangat besar, juga memberikan berbagai kemuliaan kepada mereka yang menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan zina. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, salah satu di antara 7 orang yang diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, adalah seorang pemuda yang digoda untuk berzina dengan seorang wanita cantik, namun dia menolaknya dan berkata, "Saya takut kepada Allah." Ada banyak kisah tentang hamba-hamba Allah yang soleh, yang berjuang untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan zina. Mereka digoda oleh para wanita cantik, namun karena keimanannya, karena ketakutannya kepada Allah, mereka menghindari perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan zina. Kisah yang pertama adalah kisahnya Juraij. Juraij ini merupakan ahli ibadah dari kaum Bani Israel. Suatu ketika Juraij difitnah oleh seorang pelacur. Jadi pelacur ini dia melahirkan seorang bayi, dan pelacur ini pernah mengajak Juraij untuk melakukan zina, namun Juraij menolaknya. Hingga akhirnya pelacur tersebut memfitnah Juraij. Dia mengatakan bahwa bayi yang dia lahirkan merupakan hasil perbuatan maksiat antara pelacur itu dengan Juraij. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan karomahnya, yaitu menjadikan bayi tersebut dapat berbicara, dan bayi tersebut bersaksi bahwa bayi tersebut bukanlah hasil dari perbuatan maksiat antara pelacur tersebut dengan Juraij. Kisah yang kedua adalah kisah seorang tabi'in, Atta bin Yasar. Jadi suatu ketika Atta bin Yasar ini dia hendak menunaikan perjalanan haji, dan di tengah perjalanan Atta bin Yasar ini bertemu dengan seorang wanita cantik yang mengajak Atta bin Yasar ini untuk melakukan perbuatan zina. Namun karena Atta bin Yasar ini sangat takut dengan Allah, dia tidak ingin melakukan perbuatan zina, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atta bin Yasar ini menolak dengan keras ajakan berzina dari wanita cantik tersebut. Bahkan Atta bin Yasar ini menangis dengan keras. Dan akhirnya Atta bin Yasar pun terhindar dari perbuatan zina. Dan karena perbuatan Atta bin Yasar ini, Atta bin Yasar diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam mimpinya Atta bin Yasar. Kisah yang ketiga adalah kisahnya Abu Bakar Al-Miski. Kisah ini juga sudah cukup terkenal. Abu Bakar Al-Miski ini adalah seorang laki-laki yang soleh. Dia diberi julukan Al-Miski karena dari tubuhnya tercium aroma yang sangat harum, aroma yang sangat wangi bagaikan minyak al-miski atau minyak kasturi. Padahal Abu Bakar Al-Miski sendiri tidak pernah menggunakan minyak wangi. Aroma harum bagaikan kasturi dari tubuh Abu Bakar Al-Miski ini merupakan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Abu Bakar Al-Miski dia pernah menolak rayuan atau godaan dari seorang wanita cantik yang mengajaknya untuk berzina. Kisah yang pertama adalah kisahnya Juraij. Jadi Juraij ini dia merupakan seorang pedagang dari kaum Bani Israel. Suatu ketika Juraij memutuskan untuk meninggalkan perniagaannya karena dia ingin fokus beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juraij pun mendirikan sebuah bangunan yang dia gunakan khusus untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari ketika Juraij sedang melakukan sholat, ibunya datang, ibu kandungnya datang menghampiri Juraij dan memanggil Juraij. Mendengar panggilan dari ibunya itu, Juraij sempat bingung apakah dia tetap melanjutkan sholat atau menjawab panggilan dari ibunya. Namun Juraij dia lebih memilih untuk tetap melanjutkan sholatnya.
Ibunya pun lantas merasa jengkel sehingga ibunya ini berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku ini sebelum engkau pertemukan dia dengan seorang perempuan pelacur." Dan doa dari ibunya Juraid ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ketika ada seorang wanita pelacur yang sangat cantik. Dia melihat Juraid ini sangat rajin beribadah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terbersit di benak si wanita pelacur ini untuk menggoda Juraid. Dan pada suatu malam wanita pelacur ini pun mendatangi tempatnya Juraid. Dia menggoda Juraid dan mengajak Juraid untuk melakukan perbuatan zina. Namun karena Juraid ini sangat takut kepada Allah dan juga imannya sangat kuat, sehingga Juraid pun menolak dengan keras dan mengusir wanita pelacur tersebut. Wanita pelacur tersebut kesal dan kemudian dia melampiaskan nafsu hasratnya kepada seorang penggembala yang kebetulan malam itu sedang menginap di tempatnya Juraid. Beberapa lama kemudian wanita pelacur ini hamil dan dia melahirkan seorang anak, dia melahirkan seorang bayi. Orang-orang kemudian bertanya kepada wanita pelacur tersebut, siapakah bapak dari bayi yang dia lahirkan? Dan wanita pelacur ini mengatakan bahwa bapak dari bayi yang dia lahirkan adalah Juraid. Bayi yang dia lahirkan ini merupakan hasil dari perbuatan maksiat dia dengan Juraid. Orang-orang pun tiba-tiba saja marah karena perbuatan tercela yang dilakukan oleh Juraid dengan pelacur tersebut. Orang-orang kemudian mendatangi tempat ibadahnya Juraid. Mereka meneriaki Juraid dan menyuruh Juraid untuk keluar. Kemudian orang-orang ini pun menghancurkan tempat ibadahnya Juraid. Juraid kemudian membela diri bahwa bapak dari bayi tersebut bukanlah dirinya. Dia berdoa kepada Allah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah. Allah Subhanahu wa taala membuat bayi yang dilahirkan oleh wanita pelacur tersebut dapat berbicara. Bayi tersebut mengatakan bahwa sebenarnya bapaknya dia bukanlah Juraid, tapi bapaknya si bayi ini adalah seorang penggembala. Orang-orang pun kemudian mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka kemudian meminta maaf kepada Juraid dan berjanji akan kembali membangunkan tempat ibadahnya Juraid. Bahkan tempat ibadah Juraid itu akan dibangun dari bahan baku perak dan emas. Namun Juraid menolak dan dia hanya meminta agar tempat ibadahnya dibangun kembali dengan bahan baku dari tanah biasa. Kisah yang kedua adalah kisahnya Atta bin Yasar. Jadi Atta bin Yasar ini merupakan seorang tabi'in yang sangat soleh. Suatu ketika Atta bin Yasar bersama rombongannya mereka keluar dari kota Madinah. Dia ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di tengah perjalanan Atta bin Yasar ini beristirahat di daerah Abwa. Dia bersama rombongannya istirahat di daerah Abwa. Dan pada satu malam Atta bin Yasar dia tinggal sendirian di tenda, dan tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat cantik yang mendatangi dia. Atta bin Yasar dia mengira bahwa wanita tersebut memiliki keperluan yang sangat penting dan butuh bantuan. Atta bin Yasar kemudian dia bertanya kepada wanita tersebut, "Adakah sesuatu yang bisa aku bantu?" Wanita itu kemudian mengatakan, "Suamiku telah lama meninggal dunia. Aku sudah lama tidak merasakan nafkah batin sebagaimana yang dulu kurasakan saat bersamanya. Maukah engkau menemaniku bercinta?" Begitu ajakan dari wanita cantik tersebut, yang ternyata wanita tersebut ingin mengajak Atta bin Yasar untuk melakukan perbuatan zina. Mendengar ajakan ini, Atta bin Yasar merasa kaget. Dia kemudian meminta perlindungan Allah. Dia takut bahwa dirinya akan tergoda. Atta bin Yasar kemudian dia mengusir wanita tersebut. "Keluarlah dari sini," kata Atta bin Yasar. "Jangan kau jerumuskan aku ke dalam neraka," teriak Atta bin Yasar dengan nada yang keras. Namun meskipun sudah diusir, wanita cantik itu dia tetap tidak mau keluar. Bahkan dia terus merayu Atta bin Yasar untuk melakukan perbuatan zina. Dan Atta bin Yasar pun terus menolak dia dengan keras.
Karena wanita cantik itu tidak juga mau keluar, tidak mau pergi. Meskipun Atta bin Yasir sudah menolak dengan segala cara, Atta bin Yasir kemudian dia terdiam dan menangis dengan keras. Nah, mendengar tangisan Atta bin Yasir ini, melihat air matanya juga bercucuran, tiba-tiba wanita cantik yang mengajaknya berzina itu merasa iba. Dan entah kenapa, tiba-tiba saja hasrat si wanita ini untuk menggoda Atta bin Yasir itu hilang, dan bahkan wanita ini pun ikut menangis. Para rombongan Atta bin Yasir kemudian mendatangi tenda Atta bin Yasir, dan mereka heran melihat Atta bin Yasir dia sedang menangis dengan seorang wanita. Melihat Atta bin Yasir menangis dengan keras, dengan pilu, para rombongan yang melihat itu pun mereka semua ikut menangis. Mendengar banyak orang yang menangis, wanita cantik yang berada dekat Atta bin Yasir kemudian dia sadar bahwa di dalam tenda saat ini telah banyak orang dan semuanya sedang menangis. Wanita itu pun kemudian pergi meninggalkan tenda tersebut. Hari demi hari kemudian berlalu dan musim haji juga sudah lewat, bahkan tahun pun sudah berganti. Satu ketika Atta bin Yasir dia bepergian ke Mesir, dan saat bermalam Atta bin Yasir dia terbangun di tengah malam sambil menangis. Adiknya Atta bin Yasir yaitu Sulaiman bin Yasir dia bertanya kepada Atta bin Yasir, "Mengapa engkau menangis, saudaraku?" Atta bin Yasir kemudian menjawab bahwa dirinya telah bermimpi sesuatu. Sulaiman bin Yasir kemudian menanyakan tentang mimpi yang dialami oleh saudaranya tersebut, yang dialami oleh Atta bin Yasir, sehingga mimpi tersebut membuat dia menangis. Atta bin Yasir kemudian dia menceritakan tentang mimpinya. "Aku bermimpi bertemu Nabi Yusuf," kata Atta bin Yasir. "Dalam mimpi itu saat aku melihat Nabi Yusuf aku menangis. Lalu Nabi Yusuf menyapaku, 'Mengapa engkau menangis?' Kemudian aku menjawab, 'Aku teringat dengan kisahmu saat engkau digoda oleh istri Al-Aziz yaitu Zulaiha. Engkau menolaknya hingga engkau pun dipenjara akibat peristiwa itu. Mengingat itu aku menangis. Sungguh aku sangat kagum dengan kesabaranmu,' kata Atta bin Yasir. Kemudian Nabi Yusuf berkata, 'Apakah engkau tidak kagum dengan seseorang yang menolak rayuan wanita cantik saat berada di Abwa?' Atta bin Yasir kemudian berkata bahwa dirinya mencoba untuk mengingat-ingat, dan ternyata yang dimaksudkan oleh Nabi Yusuf itu adalah dirinya, Atta bin Yasir. Dan di saat itulah aku terbangun sambil menangis," kata Atta bin Yasir. Kisah yang ketiga adalah kisahnya Abu Bakar Al-Miski. Jadi Abu Bakar Al-Miski ini dia merupakan seorang laki-laki yang soleh. Dia diberi gelar Al-Miski karena dari tubuhnya tercium aroma yang sangat wangi, aroma yang harum bagaikan minyak al-miski atau minyak kasturi. Padahal Abu Bakar Al-Miski ini dia sama sekali tidak pernah menggunakan minyak wangi ataupun parfum. Ada yang bertanya kepada Abu Bakar Al-Miski, apa yang menyebabkan dia mendapatkan karomah tersebut hingga dia diberi julukan Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski pun dia menceritakan tentang kisah dia diberikan kemuliaan karomah berupa tubuhnya yang memiliki aroma tubuh yang sangat wangi bagaikan minyak kasturi. Jadi Abu Bakar Al-Miski ini dia merupakan seorang pedagang kain. Dia juga merupakan seorang laki-laki yang tampan dan memiliki suara yang merdu. Setiap hari Abu Bakar Al-Miski ini dia berkeliling kampung untuk menawarkan kain yang dijualnya. Satu ketika ada seorang wanita, wanita yang sangat cantik memanggil Abu Bakar Al-Miski. Wanita ini berpura-pura ingin membeli kain dari Al-Miski. Al-Miski pun kemudian mendatangi wanita tersebut, dan kemudian wanita tersebut meminta Al-Miski untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah Al-Miski ini dia masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba wanita tersebut mengunci pintu rumah tersebut. Abu Bakar Al-Miski dia kaget dan dia heran, kemudian dia bertanya kepada wanita tersebut, "Apa yang sebenarnya kau inginkan?"
Wanita tersebut kemudian berkata kepada Abu Bakar Al-Miski bahwa dia sebenarnya sudah lama menyukai Abu Bakar Al-Miski, dan hari ini wanita tersebut ingin mengajak Abu Bakar Al-Miski ini untuk bercinta dengan dirinya, karena wanita ini sudah lama mengidam-idamkan Abu Bakar Al-Miski. Pada waktu itu memang di rumah tersebut tidak ada siapapun, hanya ada wanita tersebut dan Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski kemudian menolak ajakan wanita tersebut karena Abu Bakar Al-Miski ini merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun wanita tersebut mengancam Abu Bakar Al-Miski bahwa jika Abu Bakar Al-Miski ini menolak, maka wanita tersebut akan berteriak dan dia akan menuduh Abu Bakar Al-Miski ingin memperkosa dia. Abu Bakar Al-Miski dia berpikir keras bagaimana caranya agar dia tidak terjebak untuk berzina, namun dia juga tidak ingin diteriaki bahwa dia dituduh memperkosa wanita tersebut. Dan tentunya orang-orang akan percaya dengan tuduhan dari wanita tersebut, karena saat ini Abu Bakar Al-Miski sedang berada di rumah wanita tersebut. Abu Bakar Al-Miski kemudian dia berpikir keras. Dia berdoa kepada Allah memohon petunjuk bagaimana caranya agar dia bisa terhindar dari perbuatan maksiat. Abu Bakar Al-Miski kemudian dia memiliki rencana, yaitu dia meminta kepada wanita tersebut sebelum bercinta dengannya, dia meminta untuk membersihkan diri di kamar mandi. Wanita tersebut merasa senang karena dia beranggapan bahwa keinginannya itu akan tercapai, yaitu Abu Bakar Al-Miski bersedia untuk bercinta dengan wanita tersebut. Wanita tersebut kemudian mempersilahkan Abu Bakar Al-Miski untuk membersihkan diri di kamar mandi. Sampai di kamar mandi, kemudian Abu Bakar Al-Miski dia membuang hajat. Kemudian dari kotoran yang dikeluarkan dari hajatnya itu dia oleskan ke seluruh tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi kotor dan sangat bau. Dan saat dia keluar dari kamar mandi, wanita tersebut kaget melihat Abu Bakar Al-Miski yang sangat kotor dan sangat bau. Dan wanita tersebut juga mengatakan bahwa Abu Bakar Al-Miski ini sudah gila. Wanita tersebut kemudian mengusir Abu Bakar Al-Miski, dan Abu Bakar Al-Miski pun dia berhasil keluar dari rumah wanita tersebut dan terhindar dari perbuatan zina. Abu Bakar Al-Miski sangat bersyukur meskipun di perjalanan dia diledek oleh orang-orang karena tubuhnya yang kotor dan sangat bau. Bahkan ada yang mengatakan Abu Bakar Al-Miski ini sudah gila. Sampai di rumah, Abu Bakar Al-Miski kemudian membersihkan tubuhnya. Dia mendirikan sholat lalu dia tidur. Dan dalam tidurnya ini Abu Bakar Al-Miski dia bermimpi, dan di dalam mimpinya dia didatangi seseorang yang mengatakan kepada Abu Bakar Al-Miski mengatakan sesuatu, yaitu engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kamu. Maka aku menjadikan tubuhmu menjadi wangi di dunia dan juga di akhirat. Dan begitu terbangun Abu Bakar Al-Miski ini, pemuda yang menolak diajak berzina karena takut kepada Allah, dia mendapati tubuhnya ini mengeluarkan aroma yang sangat harum, aroma yang sangat wangi, sewangi minyak kasturi. Dan aroma wangi tubuhnya juga tercium oleh semua orang yang berada di dekatnya. Dan bahkan setelah meninggalnya Abu Bakar Al-Miski, dari makamnya Abu Bakar Al-Miski pun masih tercium aroma yang sangat wangi.